Salam kenal dari kami. Di dalam sejarah diceritakan oleh Imam Al-Asqalani, ada 40.000 orang Mongolia masuk Islam setelah penghinaan Nabi Muhammad diterkam anjing secara sadis. Setidaknya 40.000 orang Mongolia, sebagian ditengarai sebagai prajurit, menyatakan diri masuk Islam setelah menyaksikan seekor anjing menerkam dan menggigit sampai mati seorang penghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini disampaikan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Ad-Durarul Ka'amina fi Ayanil Miati Saminah. Peristiwa itu terjadi di tengah acara syukuran pimpinan Mongol kala itu yang menjadi Nasrani. Acara itu antara lain dihadiri banyak pembesar Nasrani. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pada perayaan itu ada seorang pendeta yang menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di sana ada seekor anjing pemburu yang terikat pada saat pendeta itu mulai mencela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anjing tersebut menggonggong dengan keras, lalu menerkam pendeta itu dan mencakar wajahnya. Orang-orang yang hadir terkejut dan berusaha menyelamatkannya. Lantas sebagian orang yang hadir berkata kepadanya, "Itu diakibatkan hinaanmu kepada Muhammad." Lalu pendeta itu jawab, "Tidak. Anjing ini hanya spontanitas karena melihat isyarat tanganku dan disangkanya aku ingin memukulnya." Selanjutnya pendeta itu kembali mengulang celaannya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataannya yang sangat keji. Maka anjing pun kian beringas. Anjing itu berhasil lepas dari ikatannya, dan langsung saja menyambar leher penghina Nabi itu dan merobek hingga bagian dadanya yang paling atas. Pendeta itu pun mati seketika kala itu. Karena kejadian ini, ada sekitar 40.000 orang Mongolia masuk Islam. Ujar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, anjing itu berhasil lepas dari ikatannya dan langsung saja menyambar leher penghina Nabi itu dan merobek hingga bagian dadanya yang paling atas. Asal-usul bangsa Mongol. Orang-orang Mongol berasal dari Gurun Gobi, di ujung utara negeri Tiongkok. Mereka adalah kaum penggembala yang penyembah berhala, bintang, dan sujud pada matahari kala sang surya terbit di ufuk timur. Agama mereka adalah Shamanisme, suatu aliran kepercayaan yang mensucikan ruh-ruh nenek moyang, dan mempersembahkan kurban kepada hewan-hewan buas. Kata Tatar adalah sebutan untuk suku Mongol, Turk, Uighur, Seljuk, dan suku lainnya yang menghuni area Gurun Gobi. Jadi, Tatar itu lebih luas cakupannya dibanding Mongol. Namun kata Mongol juga sering digunakan untuk menyebut suku-suku di atas, apabila ditinjau dari wilayah kekuasaan Genghis Khan yang meliputi suku-suku tersebut. Mungkin orang-orang bertanya, apa yang ditinggalkan bangsa Mongol selain menghancurkan dan melakukan pembantaian? Apa yang terjadi pada mereka setelah tragedi Baghdad dan Perang Ain Jalut? Setelah 35 tahun masuk wilayah Islam dan berinteraksi dengan kaum muslimin, orang-orang Mongol mulai tertarik dengan agama Islam. Bahkan, tidak sampai 50 tahun, mayoritas dari mereka telah memeluk agama yang mulia ini. Mongol pun terbagi menjadi Mongol Muslim dan Mongol Paganis, penyembah berhala. Mereka korbankan persaudaraan sesuku demi membela agama. Pada sisi lain, ketika bangsa Mongol memilih Islam, mendengar kata Mongol atau Tatar, nalar kita dengan cepat menyasar pada sifat-sifat anti-peradaban, trauma sejarah. Kontak pertama dunia Islam dengan mereka adalah alasannya. Saat itu, bangsa Mongol adalah orang-orang nomad yang bengis, sadis dalam peperangan, dan penghancur peradaban. Saat Mongol memporak-porandakan dunia Islam, orang-orang menyangka, kehancuran umat Islam telah dimulai. Namun siapa sangka, musuh yang begitu keras permusuhannya, amat membenci ajaran Islam, dan menindas pemeluknya, tiba-tiba menjadi saudara kita seiman. Meskipun telah menjadi Muslim, ada sifat-sifat asli bangsa Mongol yang tidak hilang, baik kepercayaan maupun karakter. Memang, Islam telah merubah mereka, tapi perubahan itu tidak terjadi menyeluruh seperti generasi awal Islam dulu. Di sisi lain, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa mereka. Orang-orang Mongol telah memberikan sumbangsi besar dalam peradaban Islam, bahkan apa yang mereka lakukan tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak terulang lagi di masa setelahnya. Ada wilayah-wilayah yang belum pernah diinjak oleh kaum muslimin, juga menjadi negeri Islam, dari ujung timur hingga perbatasan provinsi-provinsi Arab, dan batas-batas Eropa, menjadi wilayah Islam. Genghis Khan menginvasi banyak wilayah hingga kerajaannya memiliki wilayah yang sangat luas. Ia membagi-bagi wilayah kekuasaannya kepada anak-anaknya dari istri pertama. Mereka adalah putra tertua. Jochi menguasai wilayah Rusia, Khawarizm, Kaukasus, dan Bulgaria. Chagatai menguasai wilayah-wilayah Uighur, Turkmenistan Barat, dan negeri-negeri seberang sungai. Tolui menguasai wilayah Khurasan, Persia,
wilayah-wilayah Asia Kecil, dan sebagian wilayah Arab. Ogedei menguasai wilayah Mongol, Tiongkok, Turkmenistan Timur, dan wilayah-wilayah kekuasaan Genghis Khan di sebelah timur. Tak terbayangkan sebelumnya, tiba-tiba dakwah Islam menyebar begitu saja di tengah orang-orang Mongol. Dakwah masuk ke hati mereka tanpa tombak-tombak dan pedang-pedang, juga tanpa perebutan kekuasaan. Begitulah kemuliaan agama ini pun dikenal oleh musuh-musuhnya, menyentuh hati-hati mereka, menundukkan ruh raga yang telah mengalahkan kaum muslimin. Ketertarikan masyarakat Mongol terhadap Islam memang terbilang unik, karena sebelumnya mereka menyerang dan menyebar bagaikan hama belalang di suatu perkebunan, merusak dan menghancurkan. Tiba-tiba mereka menjadi saudara dan tunduk dengan petuah para ulama. Thomas Walker Arnold, seorang sejarawan dan orientalis asal Inggris, juga merasakan keheranannya. Dalam bukunya The Preaching of Islam, ia mengutarakan perasaan herannya pada para penakluk itu sekaligus rasa takjub dengan kesungguhan pendakwah Islam. Mereka mengalahkan tantangan besar dan melewati ujian yang sulit dalam berdakwah. Arnold takjub bagaimana bisa pendakwah Islam bisa mengalahkan pendakwah Buddha dan Kristen dalam menarik hati penguasa Mongol. Padahal Islam adalah musuh Mongol. Ditambah mereka memiliki hati yang keras, yang sebelumnya tertutup tidak menerima keyakinan kecuali Samanisme. Sebelumnya, nasib para ulama Islam adalah dibunuh atau ditawan. Genghis Khan memerintahkan hukuman mati bagi siapa saja yang menyembelih hewan seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Hal ini terus berlangsung hingga masa Kubilai Khan, dan Kaisar Mongol dari dinasti Ilkhan, Arghun Khan tahun-tahun 1284 sampai tahun 1291. Juga melakukan penyiksaan terhadap umat Islam di negeri mereka. Tentu, masuknya sejumlah besar bangsa Mongol ke agama Islam adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Wilayah mereka yang luas pun menjadi wilayah Islam. Pelajaran hati manusia itu dalam kekuasaan Allah. Bisa jadi hari ini orang yang membenci, dan esok hari ia sangat mencintai. Dan sebaliknya, hari ini membela dan esoknya menjadi pencela. Maka kita memohon kepada Allah agar senantiasa menetapkan hati kita di atas agamanya. Kejayaan Islam berkembang cepat, di bawah kepemimpinan Ghazan Khan. Ia seorang mualaf dari bangsa Mongol. Ghazan Khan adalah seorang mualaf dari bangsa Mongol. Seperti diketahui, bangsa tersebut menjadi salah satu bangsa yang cukup sering berperang dengan umat Islam. Namun, dari sanalah juga lahir seorang tokoh yang membuat kemajuan bagi peradaban Islam. Dilansir channel Telegram Generasi Solahuddin, dalam tulisannya ketika kita membicarakan tentang bangsa Mongol, maka yang terbesit dalam pikiran kita adalah kebengisan mereka dalam memporak-porandakan negara Abbasiyah yang kemudian menghentikan denyut nadi peradaban Islam di Syam atau Syria. Namun, tidak kurang dari setengah abad setelah agresi militer pasukan Hulagu Khan, cicitnya, Ghazan Khan, muncul sebagai Khan yang beragama Muslim, bahkan menjadi orang yang saleh dan banyak mencurahkan waktu, tenaga dan energi untuk menghidupkan kembali kebudayaan Islam. Hal ini membuktikan betapa Allah Maha membolak-balikkan hati manusia dari kezaliman menuju kemukminan maupun sebaliknya. Ghazan Khan lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1271 Masehi. Beliau dibesarkan di bawah lingkungan ajaran Buddha. Proses masuknya Ghazan menjadi Islam, di antaranya adalah berawal dari jasa Jenderal Nawroz yang membantu perjuangannya melawan sepupunya Badu. Apabila ia memenangkan melawan Badu, maka ia akan menerima agama Islam. Keterangan lain menjelaskan perubahan kepercayaan itu terjadi ketika terjadi suatu perjanjian dan sebuah persetujuan pada masa Badu, antara bangsa Mongol dan kaum Muslim Persia. Kaum Muslim bersumpah dengan Al-Quran dan orang Mongol dengan emas. Dalam pertemuan itu terjadilah dialog antara Nawroz dan Ghazan membahas tentang agama Islam. Keislaman Ghazan Khan berpengaruh besar dalam islamisasi dinasti Ilkhan karena beliau menetapkan agama Islam sebagai agama resmi dinasti Ilkhan. Dikisahkan bahwa masuk Islamnya Ghazan disertai juga 400.000 orang, termasuk para komandan, wazir, dan prajuritnya. Bahkan ada yang menyebutkan 10.000 orang. Ghazan adalah sosok yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan ketika ia membangun kembali institusi pendidikan meliputi membangun perguruan tinggi untuk mazhab Syafi'i, madrasah, perpustakaan, observatorium, dana masjid. Kemudian, ia juga menata institusi kemiliteran dengan membangun barak tentara dan sebagainya yang sebelumnya telah habis diporak-porandakan oleh pasukan Hulagu Khan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua, dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.